Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas sebuah soal ekonomi teknik untuk menghitung net present value. Seorang pengusaha membangun sebuah gedung untuk disewakan dengan rencana masa pakai 20 tahun. Data konstruksi dan finansial adalah sebagai berikut. Jenis konstruksi, struktur baja, durasi pembangunan 24 bulan, kemudian biaya konstruksi 750 juta pada bulan pertama, kemudian naik 10% per bulan sampai bulan ke-18. Selanjutnya turun 8% per bulan. Kemudian pendapatan dari sewa 7,5 M di tahun pertama, kemudian naik 1 M per tahun selama 15 tahun. Selanjutnya, tetap sampai akhir tahun ke-20. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan operasional sebesar 1 M di tahun pertama, kemudian naik 12% per tahun selama 12 tahun. Selanjutnya tetap sampai akhir tahun ke-20. Jika I atau tingkat suku bunga adalah 1% per bulan dan asumsi tidak ada perubahan harga selama masa pakai, kita diminta menghitung berapa net present value atau NPV dari arus kas tersebut. Yang perlu diperhatikan di sini oleh Sobat Sipil adalah tingkat suku bunga adalah per bulan. Nah, ini sesuai dengan arus kas selama masa konstruksi, ya, di mana biaya konstruksi ini adalah bulanan. Tetapi arus kas pendapatan sewa dan biaya pemeliharaan operasional itu adalah tahunan. Sehingga nantinya kita perlu menghitung tingkat suku bunga efektif per tahun yang berlaku. Nah, mari Sobat Sipil kita coba selesaikan soal kita ini. Pertama kita menghitung dulu untuk biaya konstruksi. Konstruksinya berlangsung selama 24 bulan atau 2 tahun. Ya. Dengan tingkat suku bunga 1% per bulan. Pada bulan pertama, ya, biayanya adalah 750 juta. Biaya ini naik 10% per bulan sampai bulan ke-18. Kemudian akan turun 8% per bulan sampai akhir bulan ke-24 atau akhir tahun kedua. Nah, Sobat Sipil sekarang harus mencari berapakah nilai present, ya, dari biaya konstruksi ini di awal bulan pertama. Ya, di awal bulan pertama, berapakah nilai P konstruksinya. Nah, kita hitung Sobat Sipil. Ya. Mulai dari biaya konstruksi di 18 bulan pertama. Di sini adalah geometric gradient. Ya. Nilai A1-nya atau nilai A pertama dari rangkaian geometric gradient di sini sebesar 750 juta. Ini menjadi A1 nanti di rumus kita. Ya. Jadi rumusnya adalah A1 dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah G, ya, perubahannya, ya, 10%, dipangkatkan N, dikalikan 1 plus I, tingkat suku bunganya adalah 1% per bulan, dipangkatkan min N, ya, dibagi I dikurangi G. Kalau Sobat Sipil hitung, ya, A1-nya di sini adalah nilai A pertama dari rangkaian geometrik gradient kita, 750 juta, dikalikan 1 dikurangi 1 ditambah G, G-nya adalah 10%, kenaikan sebesar 10% per bulan, 0,1 pangkat 18, ada 18 bulan. Kemudian dikalikan 1 ditambah I, I-nya 1%, ya, 0,01 pangkat min N, pangkat min 18, dibagi dengan
I dikurangi G. I-nya adalah 0,01 dikurangi G-nya adalah 10%, 0,1. Kalau Sobat Sipil hitung, nanti kita akan dapatkan nilai present dari rangkaian geometric gradient di 18 bulan pertama itu sebesar 30,40156 miliar. Nah, tentunya ini masih harus ditambah dengan nilai present dari biaya konstruksi di bulan-bulan terakhir di sini. Nah, untuk menghitung berapa nilai present di bulan-bulan terakhir di sini, Sobat Sipil perlu menghitung dulu berapakah nilai biaya konstruksi di akhir bulan ke-18 di sini. Biaya konstruksi di akhir bulan ke-18 ini bisa kita hitung dari biaya konstruksi di akhir bulan pertama sebesar 750 juta yang naik 10% tiap bulannya. Kenaikannya ini terjadi sebanyak 17 kali, ya, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa biaya konstruksi di akhir bulan ke-18 itu sebesar 750 juta dikalikan 1 plus 0,1, kenaikannya di sini, G, dipangkatkan dengan 17. Ada 17 kali kenaikan sebesar 10%, 10% sebanyak 17 kali, sehingga kita dapatkan A atau nilai konstruksi di akhir bulan ke-18 ini sebesar 3.791,85 juta atau 3,79 sekian miliar. Nah, setelah kita dapatkan nilai konstruksi di akhir bulan ke-18, kita coba mencari berapa nilai konstruksi di akhir bulan ke-19, ya. Yang besarnya ini adalah nilai konstruksi di akhir bulan ke-18 berkurang 8%, turun 8%. Ya, di sini kita akan dapatkan dengan menggunakan rumus di sini, ya, bahwa ini adalah nilai konstruksi di akhir bulan ke-18, 3,79 sekian miliar, ya, dikalikan dengan 1 dikurangi 8%. Ya, penurunannya 8%, pangkat 1, karena dari sini 1 bulan kemudian. Sehingga kita dapatkan biaya konstruksi di akhir bulan ke-19 itu sebesar 3.487,58 juta atau 3,487 M. Nah, A di akhir bulan ke-19 ini menjadi A1, ya, pada rumus geometrik gradient kita di 6 bulan terakhir. Ya. Jadi kita masukkan nilai A19 ini, ya, ke di sini. Ya. Dan kalau kita kerjakan nanti, ya, nanti kita dapatkan nilai presentnya itu adalah 1 periode sebelum A pertama. Ya. Jadi P-nya ini akan ada di awal bulan ke-19. Sehingga untuk mendapatkan nilai konstruksinya, ya, ini harus dipresentkan 18 bulan. Ya, dikalikan 1 plus I pangkat min 18. Nah, sekarang kita coba isi, ya, angka-angkanya. Ya. Jadi A19 ini dari 3.487,58 juta, dikalikan 1, dikurangi 1 ditambah G, ya. G-nya min 8. Jadi kan 1 dikurangi 0,08, ya. Min 8%. Pangkat 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Dikalikan 1 plus I, ya. Bunganya adalah 1% per bulan. 0,01, pangkat min 6. Dibagi I dikurangi G. I-nya 1%, dikurangi min 8%. Jadi 1% ditambah 8%. Kemudian dikalikan 1 plus I, 1%, dipangkatkan min 18. Ya, sehingga kita akan dapatkan nanti hasilnya sama dengan 13,89 M. Ini adalah nilai present dari biaya konstruksi di 6 bulan terakhir. Dan kemudian ini kita tambahkan dengan nilai present di 18 bulan pertama, ya, sehingga kita dapatkan total biaya konstruksi, ya, atau
nilai present dari total biaya konstruksi itu sebesar ya 30,4 sekian miliar ditambah 13,8 sekian miliar, kita dapatkan sama dengan 44,29269 miliar. Ini adalah nilai present dari biaya konstruksi kita. Nah, selanjutnya, ya, karena pendapatan dari sewa dan biaya pemeliharaan serta operasional itu dikumulatifkan atau arus kasnya ada dalam periode tahunan, ya, maka kita harus mencari berapa tingkat suku bunga efektif per tahun. Ya. Bunga 1% tadi itu adalah bunga 1% per bulan. Untuk mendapatkan bunga efektif per tahun, ya, kita gunakan rumus ini, ya, bahwa I efektif itu sama dengan 1 ditambah bunga bulanannya, 1%, dipangkatkan 12. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dikurangi 1, dikalikan 100%. Sehingga kita dapatkan tingkat suku bunga efektif per tahunnya adalah sebesar 12,68%. Nah, ini yang kita pakai nanti ya, pada saat kita menghitung nilai present dari pemasukan atau pendapatan dari sewa serta biaya dari pemeliharaan dan operasional. 12,68%. Nah, sekarang kita hitung pendapatan dari sewa. Sebesar 7,5 M di tahun pertama. Kemudian naik 1 M per tahun selama 15 tahun. Jadi kalau saya coba gambarkan ya, 2 tahun pertama ini adalah masa konstruksi. Nah, setelah konstruksi selesai, ya, baru kemudian properti ini disewakan. Nah, pada tahun pertama, ya, nilai sewanya adalah sebesar 7,5 M. Kemudian setiap tahun naik 1 M, ya, jadi 7,5, 8,5, 9,5, seterusnya selama 15 tahun, sampai akhir tahun ke-17. Selanjutnya tetap sampai akhir tahun ke-20. Ya. Jadi sampai akhir tahun ke-20, sewanya sebesar 21,5. Ya. Di sini ditulis 22, ya. 22 ini dihitung dari masa konstruksi. Tapi setelah gedung ini jadi, ya ini masa usia pakainya 20 tahun. Nah, kemudian tingkat suku bunga tahunannya adalah 12,68%. Sekarang kita mau mencari berapakah nilai present dari pendapatan sewa ini. Ya, berapakah P atau present dari sewanya. Nah, kita mulai dengan pendapatan sewa di 15 tahun pertama. Ya. Arus kas ini ya kita coba bagi menjadi uniform series sebesar 7,5 M tiap tahun dan arithmetic gradient dengan kenaikan sebesar 1 M tiap tahun. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah ini ya. Ini dari uniform series-nya. Ya, 7,5 M nilai A-nya merata selama 15 tahun, kita cari nilai present-nya pada bunga 12,68% selama 15 tahun. Kemudian ditambah dengan arithmetic gradientnya, ya, kenaikannya 1 M tiap tahun, dikalikan dengan P per G pada bunga 12,68% selama 15 tahun. Nah, nilai present ini, ya, penjumlahan dua nilai present ini, itu berada di awal tahun ketiga, atau satu periode sebelum A pertama, atau satu periode sebelum 0 pada arithmetic gradient. Sehingga, untuk mendapatkan nilai P sewa, P yang sudah kita dapatkan di sini, harus kita presentkan lagi 2 tahun. Sehingga persamaan ini harus kita kalikan dengan P per F, 12,68%, 2 tahun. Kita presentkan 2 tahun. Nah, selanjutnya kita hitung nilai seragam di 5 tahun terakhir. Ya.
21,5 M tiap tahun. Ya. Kita cari nilai presentnya. Ya. 21,5 M dikalikan P per A pada bunga 12,68% selama N-nya 5 tahun. Nah, nilai present yang didapat di sini, ini terletak di awal tahun ke-18. Ya, satu periode sebelum A pertama. Untuk mendapatkan P sewa, ini harus kita presentkan selama 17 tahun. Ya, atau kita kalikan dengan P per F, 12,68%, 17 tahun. Nah, kemudian ya, kita coba buka tabel bunga 12,68%. Ya. Nah, kita lihat ya, pada tabel bunga 12,68% di bawah P per A, di kanan N sama dengan 15%, kita dapatkan nanti nilainya adalah sebesar 6,57 sekian. Kemudian di bawah fungsi P per G, di kanan N sama dengan 15, kita dapatkan nilai fungsinya sama dengan 32,08 sekian. Kemudian di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan 2, kita dapatkan nilai fungsinya sama dengan 0,78 sekian. Di bawah fungsi P per A, ya, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan nilai fungsinya sama dengan 3,54 sekian. Dan di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan 17, kita dapatkan nilai fungsinya sama dengan 0,13 sekian. Nah, nilai-nilai fungsi ini kita masukkan ke dalam persamaan kita, sehingga kita dapatkan persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, kalau Sobat Sipil selesaikan, nanti kita akan mendapatkan nilai present dari pendapatan sewa itu sebesar 74,09589 miliar. Nah, ini pendapatan dari sewa selama 20 tahun masa pakai gedung kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan biaya pemeliharaan dan operasional. Nilainya sebesar 1 M di tahun pertama, kemudian naik 12% per tahun selama 12 tahun. Kita coba gambarkan dulu Sobat Sipil. Jadi 2 tahun pertama di sini adalah masa konstruksi, ya. Biaya pemeliharaan dan operasional itu mulai setelah gedungnya jadi dan diakumulasi di akhir tahun. Jadi 1 M di akhir tahun ketiga, dan ini naik sebesar 12% per tahun selama 12 tahun. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai di akhir tahun ke-14. Kemudian tetap sampai akhir tahun ke-20 masa pakai. Ya, jadi sampai akhir tahun ke-22. Dengan tingkat suku bunga efektif 12,68% per tahun, ya, kita bisa menghitung berapakah nilai present dari biaya pemeliharaan dan operasional di sini. Ya. Nah, kita coba mulai dengan arus kas geometrik gradien di sini. Ya, ini rumusnya. Ya. A1-nya adalah 1 M, kemudian dikalikan dengan rumus dari geometrik gradien. Ya. Nah, di sini kita akan dapatkan nanti nilai presentnya itu adalah satu periode sebelum A1. Ya. Padahal nilai present kita itu ada di awal tahun pertama. Jadi nilai present ini kita harus presentkan lagi selama 2 tahun. Kemudian kita tambah dengan nilai seragam di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun terakhir. Untuk mencari nilai present dari cash flow seragam selama 8 tahun terakhir di sini, kita perlu mencari nilai biaya di akhir tahun ke-12 atau tahun ke-14 di sini. Ya. Nah, besarnya akan kita dapatkan dari nilai 1 M ini. Ya.
yang naik setiap tahunnya sebesar 12%, ya, dan kenaikannya terjadi sebanyak 11 kali. Ya. Jadi 1M dikalikan 1 plus 0,12 dari 12% di sini dipangkatkan 11. Di sini kita dapatkan nanti biaya pemeliharaan dan operasional di akhir tahun ke-12 atau 14, ya, kita dapatkan sebesar 3,47855. Nah, nilai ini nanti akan sama terus sampai akhir tahun ke-20 atau 22 di sini. Ya. Nah, kita sekarang cari nilai presentnya. Nilai presentnya kita dapatkan dari nilai seragam di sini, 3,47 sekian, dikalikan P per A, 12,68%, 8 tahun. Nilai presentnya kita dapatkan di awal tahun ke-15 di sini, ya, yang harus kita presentkan lagi selama 14 tahun. Kita kalikan dengan P per F, 12,68%, 14 tahun. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya, ya. Ini A1, ya, 1M. 1 dikurangi 1 plus G. G-nya 12%. 0,12. Pangkat N, ini 12 tahun. Pangkat 12. Dikalikan 1 plus I. I-nya ini adalah tingkat suku bunganya, ya. 12,68%, 0,1268. Pangkat min N, pangkat min 12, dibagi I, 0,1268 dikurangi G, 0,12. Kemudian yang lainnya ini, kita buka tabel tingkat suku bunga 12,68%. Kita lihat, ya, pertama di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan 2, kita dapatkan angka 0,78 sekian. Kemudian di bawah fungsi P per A, di kanan N sama dengan 8, kita dapatkan nilai fungsi 0,48 sekian. Di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan 14, kita dapatkan nilai fungsi sama dengan 0,18 sekian. Kita masukkan nilai-nilai fungsi kita ini ke persamaan kita sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan kemudian kalau Sobat Sipil hitung, Sobat Sipil akan mendapatkan nilai present dari biaya pemeliharaan dan operasional itu sebesar 11,28753 miliar. Nah, setelah nilai present dari biaya konstruksi, nilai present dari pendapatan sewa, nilai present dari biaya pemeliharaan dan operasional kita dapatkan semua. Sekarang kita bisa menghitung berapakah net present value dari bangunan kita. Nah, kita dapatkan tadi bahwa nilai present dari biaya konstruksi itu sebesar 44,29269 miliar. Kemudian nilai present dari pendapatan sewa sebesar 74,095589 miliar. Dan nilai present dari biaya pemeliharaan dan operasional sebesar min 11,28753 miliar. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita dapatkan net present value dari bangunan kita itu sebesar 18,51567 miliar. Ya. Bernilai positif, ya, artinya ini layak untuk dipertimbangkan. Ya. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.